Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-38 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas sedikit mengenai web responsif dengan CSS Media Query. Jadi saya ulang kembali di sini bahwa dengan CSS Media Query memungkinkan kita untuk membuat layout ya atau tampilan website yang responsif di setiap ukuran layar yang berbeda. Nah, sejauh ini kita sudah banyak membahas properti CSS dan latihan yang terkait dengan HTML dan CSS. Nah, ketika dijalankan di web browser, ya kelihatannya aman-aman saja dan tidak ada masalah yang muncul. Nah, sebagai contoh, jika pernah mengikuti pertemuan 35 ya mengenai font Aweso Home, ya ini kembali saya buka folder belajar CSS-nya ya. Di sini di pertemuan 35, ini saya jalankan di aplikasi Google Chrome. Nah, di web browser-nya, khususnya di versi desktop, ya tampilannya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, ada 12 kotak yang terdiri dari 2 baris, dan setiap barisnya itu menggunakan 6 kotak. Nah, sampai di sini aman-aman saja ya, belum ada problem yang muncul. Nah, akan tetapi, ya problem ini akan muncul ketika halaman ini diakses dari perangkat tablet atau smartphone. Nah, coba kita uji. Ini saya perkecilkan dulu web browser-nya ya. Ini saya restore down. Coba saya kecilkan. Ini saya tarik dan geser ke kiri. Nah, perlahan-lahan. Jadi anggap saja sampai di sini itu adalah versi tablet. Nah, ketika halaman ini ya, halaman website ini diakses di versi tablet, ya itu kotak di sebelah kiri itu akan hilang. Jadi ya kotak yang muncul itu cuma 5 ya. Belum lagi di versi smartphone. Ini kalau saya perkecil lagi masuk versi smartphone. Nah, 2 kotak tidak muncul, 1 kotak hanya muncul sebagian. Nah, ini problem ketika kita membuat sebuah website yang ditujukan untuk versi desktop. Nah, atau ini bisa kita uji seperti ini. Dan saya kembalikan lagi. Di web browser-nya, klik kanan di bagian yang kosong, kemudian pilih Inspect. Nah, ketika halaman website ini ya diakses ya dengan ukuran layar 500, ya ini saya ganti 500 pixel. Kalau saya enter, nah tampilannya seperti ini ya. Jadi ukuran kontainer dan boxnya itu tidak responsif, ya fix dari ukuran yang telah kita tentukan. Nah, jika kita perkecil lagi di layar ukuran lebih kecil, nah tampilan kotaknya semakin kecil ya, dan tentu ini tidak enak dilihat ya pada saat dibuka dengan layar yang ukuran kecil. Nah, sebagai seorang web design, itu kita harus memastikan bahwa halaman website yang kita buat itu harus responsif di setiap ukuran layar. Ya, baik itu ukuran smartphone, tablet, dan desktop. Nah, yang akan kita lakukan di sini yaitu mengatur tata letak dari kotak ini ketika diakses di perangkat yang berbeda, entah itu dari smartphone, ya, tablet, atau desktop. Ya, anggap saja ketika halaman website ini ya diakses menggunakan versi smartphone dengan ukuran layar 576 ke bawah, itu tampilan kotaknya bersusunan ke bawah. Ya, jadi hanya menggunakan satu kolom. Nah, untuk versi tablet, ini nanti bisa kita tentukan apakah kotak ini kita akan susun menggunakan 2 kolom atau 3 kolom yang bersusunan ke bawah. Nah, baik sampai di sini kita akan coba. Saya close di sini. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Ya, kita akan mengedit file pertemuan 35 ya, .html. Ya, di Visual Studio Code-nya, cari pertemuan 35, kita akan lakukan save as di sini. Di tab menu file, kemudian pilih save as. Nah, nama filenya ini kita ganti pertemuan 38 ya, .html. Kemudian pilih tombol save. Kita sudah punya pertemuan 38 .html.
Selanjutnya ini jangan lupa ya, file CSS-nya. Kita ke folder CSS, kita cari style 35. Nah, ini dia. Kita akan lakukan save as juga untuk file CSS-nya. Di tab menu file, pilih save as. Kemudian di sini saya ganti style 38.css. Lalu klik tombol save. Nah, jangan lupa di pertemuan 38.html di sini bukan lagi style 35 ya, tapi style 38.css. Oke, sampai di sini. Untuk sidebar sebelah kiri ini saya hide dulu. Ya, sekarang kita jalankan pertemuan 38.html. Kita cari pertemuan 38, ini dia. Klik 2 kali. Nah, untuk yang ini ya, pertemuan 35 ini di close. Oke. Sekali lagi yang akan kita lakukan, mengatur tata letak dari kotak ini ya. Bagaimana layout atau tampilan dari kotak ini ketika diakses menggunakan smartphone, dan bagaimana tampilan dari kotak ini ketika diakses menggunakan tablet. Nah, untuk versi desktop, tetap kita pertahankan seperti ini ya, 6 kolom di atas, 6 kolom di bawah. Jadi ada 2 baris untuk versi desktop. Jadi kita harus merencanakan untuk versi smartphone dan tablet. Ya, kembali ke Visual Studio Code-nya. Di style 38.css, kita akan lakukan modifikasi di sini bagaimana tampilan dari website ini ketika diakses menggunakan versi smartphone. Oke, saya enter dari sini, saya komentari, Ctrl// di keyboard, ya anggap saja ini versi smartphone. Nah, untuk contoh kasus ini, ya, sebenarnya kita tidak terlalu banyak melakukan perubahan ya, cukup di bagian kontainernya sama box iconnya. Kita buat CSS media query di sini. Jadi keywordnya adalah add media, lalu only, screen, kemudian end. Ya. Kemudian tentukan lebar dari perangkat tersebut. Nah, di sini saya menggunakan max ya. Max width. Nah, untuk ukuran layar ya, khususnya di versi smartphone, di sini coba saya tentukan di sini di maksimum 576 pixel. 0 sampai 576 pixel ya. Itu untuk versi smartphone-nya. Di sini buka kurung kurawal di sini, tapi tutupnya jangan di sini ya. Tutupnya saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke sini. Klik kanan, paste di sini. Nah, logikanya sekarang, ketika halaman website ini yaitu diakses dengan ukuran layar 0 sampai 576 pixel, maka jalankan properti CSS ini yang berada di dalam kurung kurawal dari CSS Media Query. Oke, sampai di sini kita uji dulu ya. Kita kembali ke browsernya. Saya refresh. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena lebar web browsernya itu di atas 576. Ya. Ya, di bawah 576, maka jalankan kode CSS ini. Jika di atasnya, tidak akan ada terjadi apapun. Ya. Coba kita inspect lagi. Nah, oke ya. 576, saya enter. Nah, kode CSS-nya seperti ini. Atau di 200, misalkan ya, ini saya enter. Nah, tapi ketika di atas 576, anggaplah 577, saya enter. Nah, kode CSS itu tidak dijalankan ya. Ya, nah sekarang kita akan mengatur tata letak dari kotak ini ya. Ketika 576 ke bawah, kotak ini full 100%, jadi bukan lagi 6 kotak ya, tapi satu kotak. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk
kontainer font away zone, di sini lebarnya 800 pixel, ini saya ubah 100%. Nah, kita cek dulu, saya refresh. Nah, sekarang kontainernya bukan lagi 800 ya, tapi 100%. Sekarang tinggal kita atur untuk kotaknya ya, atau boxnya. Di box icons, lebarnya di sini itu 100 pixel. Coba di sini kita ganti pixel jadi persen. Ya, jadi sekarang 100% dari pembungkusnya, yaitu kontainer font away zone. Kemudian tingginya, coba di sini tingginya kita ganti 30%. Oke, sampai di sini kita cek hasilnya. Saya refresh web browsernya. Nah, oke ya. Hmm. Nah, ketika halaman website ini diakses di ukuran layar 576 ke bawah, maka tampilannya jadi satu kotak. Nah, ketika di atas 576, coba di sini 577, saya enter. Nah, maka properti CSS tersebut itu tidak dijalankan ya. Karena sekali lagi ini maksimum 576, baru properti CSS ini akan dijalankan. Nah, sampai di sini kita harus juga menentukan bagaimana tampilan dari kotak ini ya ketika diakses dari versi tablet. Ya, coba di versi tablet ini kotaknya bukan lagi satu ya seperti ini. Nah, kita akan susun menjadi kotak, tiga kotak samping. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Ini saya blok ya, ini kita copy karena kita hanya perlu melakukan perubahan di kontainer for awesome-nya dengan box icon-nya. Ini mulai dari sini kita blok, kita akan copy paste sampai di sini. Lalu di keyboard alternatif shift arah panah bawah satu kali ya, untuk mengcopy properti CSS ini. Oke, ini ya. Di sini ini saya komentari ini versi tablet. Nah, apa yang akan kita lakukan di versi tablet ini itu untuk mengatur kotaknya ya. Jadi bukan lagi satu kotak seperti ini ketika di versi tablet ya, tapi tiga kotak bersusunan ke samping. Oke, kembali ke Visual Code-nya. Untuk versi tablet, coba kita lakukan seperti ini ya. Add media on the screen and maximum width 576 pixel. Di sini kita tambahkan di sini and max width. Coba di sini 768 pixel. Nah, sekarang ini bukan lagi 576 ya, tapi 577. Yang 576 itu versi smartphone. Nah, sekarang saya bisa membacanya seperti ini. Ketika halaman website ini diakses dengan ukuran layar 577 pixel sampai di maksimum 768 pixel, maka jalankan properti CSS berikut. Ya. Nah, sekarang kita ingin tampilan seperti apa ketika halaman website ini diakses di perangkat ini dengan ukuran layar mulai dari 577 sampai 768 ya, yang versi tablet. Yang akan kita lakukan di sini yaitu mengatur ukuran kotaknya dan tata letak dari kotak tersebut. Nah, kita cek dari sini dulu untuk kontainer font awesome-nya ini kita biarkannya 100%. Coba di box icon-nya. Untuk box icon-nya karena kita ingin 3 kolom ya ke samping, ini bisa kita ambil 25%. Nah, sampai di sini coba kita lihat hasilnya di browser.
Oke, saya refresh sekarang. Kok kenapa? Nah, ini problem di layar 449, tampilannya 3. Harusnya di bawah 576 itu kotaknya bersenang ke bawah ya. Tapi ini 3. Oh, ini ya. Bukan max ya, tapi min. Ya, ya minimal lebar 577 piksel dan maksimum 768 piksel, maka jalankan properti CSS berikut. Oke, sekarang kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, ketika di 576 ya ke bawah ya, tampilannya satu kotak seperti ini sudah betul. Di atas 576, 577, saya enter. Nah, tampilannya akan menjadi 3 kotak. Dan ini akan selalu 3 kotak ya, sampai di 768. Ya, 768. Di atas 768, anggaplah 769, kalau saya enter, nah tidak ada seperti CSS yang dijalankan. Nah, untuk versi desktopnya ini kita buat normal lagi, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Ini bisa kita copy lagi ya. Ini media query-nya, ini bisa di blok sampai ke bawah. Alternatif shift arah panah bawah 1 kali. Oke, sekarang ini saya komentari di sini. Ini versi desktop. Nah, ini versi desktopnya kita kembalikan normal ya. Ini minimal lebar 769, kan di sini untuk tablet sampai di 768, berarti di sini kita ubah 769. Nah, ini bisa dihapus ya. Ya, di atas 769 atau 769 ke atas, maka jalankan properti CSS ini. Nah, tapi di sini kita harus melakukan perubahan ya. Kita harus kembalikan lagi ke normal. Untuk yang ini ya, lebarnya dari kontainernya itu bukan lagi 100% ya. Tadi dia di sini 800 pixel. Ya, kemudian untuk box iconnya tadi di sini 100 berapa ya? 100 pixel ya. Height-nya juga, height-nya 100 pixel. Oke, sampai di sini kita cek lagi hasil di browser. Ini 769 ya, saya refresh. Nah, di bawah 769, 768. Nah, masuk versi tablet, tampilannya 3 kotak. 576 ya, saya enter. Masuk versi smartphone ya, tampilannya satu kotak seperti ini, berjenjang ke bawah. 577 ya, tampilannya 3 kotak. 769 ya. Jadi dan seterusnya ini akan kembali normal ya untuk versi desktopnya. Dia akan mengambil 2 baris, 6 di atas, 6 di bawah. Ya, jadi begitu mungkin sedikit mengenai web responsive design menggunakan CSS Media Query. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.